فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarh Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasannya diperbolehkan kadang-kala seorang guru menyiapkan suatu hadiah bagi pelajar atau santrinya agar memberikan motivasi dan penyemangat di dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga kita telah menjelaskan makna man sanna sunnatan fil islami. Makna sanna adalah ahya, yaitu barang siapa yang menghidupkan sunnah, bukan membuat sunnah yang baru, tapi menghidupkan sunnah yang sudah terpendam lama, tidak pernah dakwahkan, dia hidupkan kembali, dia dakwahkan. Kemudian sekarang kita lanjutkan halaman 43. Soalan sabi', pertanyaan yang ketujuh. Idza kana bi ma'na ahya, fama aslu jalbin nas ila durus bil amwal ay bil jawaiz. Artinya, kata beliau, apabila sanna itu maknanya ahya, menghidupkan sunnah, kemudian apa dalilnya? Mendatangkan manusia untuk belajar dengan apa? Dengan iming-iming harta. Jadi ngundang manusia suruh belajar, nanti digaji, dikasih uang, awil jawaiz atau dikasih hadiah-hadiah. Dasarnya apa? Dalilnya mana? Seperti contohnya antum kalau pernah dengar di Jamiah Islamiyah Madinah, itu orang yang belajar di sana digaji, dikasih gaji, dikasih fasilitas, kitab gratis, kadang diumrohkan. Faham ya? Nah sekarang bagaimana hukumnya? Bagaimana? Sudah kita lewati mengenai hukumnya dari seorang pemimpin pemerintah atau mungkin seorang guru ngasih hadiah kepada santrinya atau muridnya, dia termotivasi untuk belajar, itu pada asalnya nggak ada larangan. Hanya saja jangan sampai niat orang belajar itu gara-gara apa? Hadiah, gara-gara ingin mendapatkan gaji. Jangan, itu salah. Nanti kalau karena ingin gaji, ingin hadiah, kalau nggak dapat hadiah, nggak dapat gaji, nggak belajar lagi. Itu salahnya di situ. Paham ya? Tapi kalau dengan berjalannya waktu kadang-kala dapat hadiah, nggak masalah. Bisa dipahami ya? Kita lihat. Al-jawab, jawabannya, hadhihi i'anatun 'alal khair. Perbuatan tersebut mengundang manusia datang di majelis, nanti dikasih hadiah, itu termasuk bentuk menolong dalam kebaikan, menolong terhadap kebaikan. Aku katakan, hiya minal i'anat 'alal khair. Itu termasuk bentuk menolong seseorang agar berbuat kebaikan. Karena sekarang mungkin, kata beliau, fi zamanina hada, di zaman kita sekarang ini, kata beliau, lawallahu azza wa jalla thumma ma yu'tahu tullabul ilm min at-tashdi' bil 'ata' min al-hukumah azzahullah. Di zaman kita sekarang ini, kata beliau, kalaulah seandainya bukan karena Allah, kemudian apa yang diberikan berupa mukafaah kepada para pelajar, berupa tasdi', motivasi, dengan pemberian dari pemerintah, karena pemerintah Saudi memang seperti itu. Jadi mereka memang sangat perhatian terhadap para pelajar. Jadi orang yang belajar
Mungkin contohnya di Jamiah Islamiyah atau yang semisalnya digaji oleh pemerintah. Kalau negara kita kan tidak ya. Kalau di sana digaji, dikasih mukafaah, fasilitas yang gratis. Makanya beliau ini kaitannya masalah beliau mengkaitkan dengan negara Saudi. Jadi beliau mengatakan pemberian dari hukumah pemerintah. A'azzahullah, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada pemerintah tersebut, kata beliau. Lam mastata'u an yasilu ila ma wasalu ilaih. Niscaya kalau tanpa bantuan dari pemerintah dan juga tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi, niscaya mereka tidak akan sampai berapa yang mereka sampai padanya. Maksudnya banyak yang tidak semangat dalam cari ilmu. Tapi dengan adanya mukafaah, digaji, dikasih fasilitas yang gratis, itu banyak orang yang termotivasi akan semangat. Hanya saja bedanya ya, yang kita amati dan juga kita cermati, perbedaan orang yang belajar di Jamiah Islamiyah dengan yang di Yaman itu jauh sekali perbedaannya. Karena di Jamiah Islamiyah itu modelnya semacam kurikulum. Kalau dia mengambil jurusan Usuluddin, dapatnya Usuluddin walaupun 2 tahun, 3 tahun sampai gelar LC. Sedangkan di Yaman itu kalau dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil semua pelajaran dalam waktu 3 tahun sudah dapat usul, mustalah, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, bayangkan. Sehingga hasilnya lain. Walaupun ini LC, mungkin dia LC hanya Usuluddin, paham seputar Usuluddin. Tapi belum tentu dia mungkin menguasai bahasa Arab, menguasai nahwu, menguasai sharaf misalkan, atau mungkin belum tentu dia paham seputar pembahasan akidah secara detail misalkan. Karena fokusnya pada Usuluddin saja. Atau mungkin ada yang mengambil sampai LC bahasa Arab. Sedangkan yang di Yaman, barakallahu fi, yang sistemnya mulazamah tanpa kurikulum, itu kalau dia kapasitasnya, kemampuannya kuat, dalam sehari dia bisa mengambil 4 pelajaran, 3 pelajaran yang berbeda-beda. Sehingga dibandingkan ini 3 tahun, dia hanya dapat 1 mata pelajaran Usuluddin misalkan, yang di sini 3 tahun sudah dapat mustalah, usul, bahasa Arab, akidah, Al-Qur'an. Paham ya? Ini kita ngasih perbandingan dulu. Yang kedua, bedakan orang yang belajar sering digaji dengan orang yang belajar dengan prihatin. Di Yaman nggak ada yang digaji, prihatin, perih-perih di batin. Paham ya? Maksudnya bagaimanapun keadaannya, seperti apapun sabar di sana itu. Tapi kalau Jamiah Islamiyah sering digaji, dikasih mukafaah, kemudian kitab gratis, sekarang diumrohkan. Sekarang antum lihat hasilnya, yang pulang ke Indonesia yang LC gimana kira-kira? Pernah nggak dijumpai LC, walaupun mungkin adalah 1-2 yang ngajar gratis nggak bayar? Jarang sekali. LC, MSc, ustadznya ngajar gratis nggak bayar, jarang sekali. Itu pertama. Kedua, seringnya mereka mencari tempat yang kalau dia ngajar itu digaji. Sedangkan yang dari Yaman, antum saksikan banyak sekali, hampir semuanya yang masih istiqomah loh ya, kita bicara masih istiqomah, itu siap untuk mengajar tanpa digaji. Karena terbiasa prihatin tadi itu, terbiasa merasakan pedihnya di dalam mencari ilmu, dan juga terbiasa kadang-kadang nggak punya uang. Tapi kalau Jamiah Islamiyah, masya Allah, fasilitas dikasih semuanya. Paham ya? Mulai dari makan, mulai dari kitab, kemudian gaji tadi itu. Sehingga kalau misalkan pulang ke Indonesia kok ngajar nggak digaji, itu rasanya beda gitu loh. Paham? Ini kita bicara realita loh ya, realita dan fakta, bukan sekedar kata-kata. Kalau kurang bukti tanya, benar nggak yang Anda sampaikan? Tapi kalau yang dari Yaman, kita bicara istiqomah, yang masih istiqomah dengan Al-Quran Sunnah, yang mereka pelajari di Yaman dengan para masyayikh ahli sunnah wal jamaah, mereka siap untuk apa? Banting tulang peras keringat. Karena mereka punya sistem prinsip bahwasannya yang namanya mengajarkan ilmu syar'i itu bukan untuk mencari harta atau mengumpulkan harta manusia, bukan menjadi bahan bisnis, paham ya? Nah, dan juga bukan untuk mencari ketenaran. Jadi siap mengajarkan ilmu walaupun nggak digaji, walaupun nggak dapat mukafaah, dan siap bekerja mencari ma'isyah. Bayangkan itu. Itu sebagai perbandingan biar nggak terlalu tertarik sebagian mereka mungkin mau ke Jamiah Islamiyah, nanti di sana digaji gini gitu gratis semuanya. Memang, tapi hasilnya lihat sendiri nanti. Paham ya? Nah, dan untuk masalah kekokohan dalam memegang sunnah,
terkhususkan setelah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi. Waktu itu beliau ketika masih berada di tengah-tengah mereka waktu itu, masih kokoh waktu itu. Orang Hizbiyun mau masuk agak kesulitan mereka. Tapi setelah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi waktu itu keluar, mulailah orang Hizbiyun masuk di tengah-tengah Jami'ah Islamiyah. Mulai orang-orang IM, orang Sururiyun, orang Ashabul Jam'iyat wal Muassasat hingga saat ini. Sehingga banyak sekali jadi alasan untuk kembali ke dalil sangat sulit. Mulai apa di antaranya? Pembolehan berdakwah dengan televisi, live streaming, YouTube. Antum saksikan hampir semua yang LC, MST. Jarang sekali kalau nggak nampak di televisi, jarang sekali. Allahul musta'an. Tapi kalau yang dari Yaman yang masih kokoh dan istiqamah dengan dalil yang ada dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, antum saksikan jarang sekali untuk jumpai foto-foto mereka, gambar-gambar mereka. Paling-paling audio dan suara. Audio, suara, lembaran, artikel. Karena apa barakallahu fiik? Nah, kadang-kadang tempat untuk belajar itu berpengaruh juga. Paham ya? Berpengaruh terhadap kebiasaan dia di dalam kesehariannya. Kita lanjutkan lagi. Ini kita bicara masalah boleh atau tidak. Nah, seorang santri digaji itu boleh atau enggak? Hukum asalnya enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Bahkan guru yang ngajarkan ilmu saja dapat mukafaah itu enggak ada larangan. Yang dilarang itu kalau meminta dan mengharapkan itu loh. Paham ya? Itu yang dilarang. Kalau enggak digaji enggak ngajar, nah itu. Kalau enggak dibayar enggak belajar itu salah juga. Paham ya? Tapi silakan belajar walaupun enggak dibayar. Dan silakan mengajar walaupun tidak dapat gaji. Itu harus siap itu. Mafhum Islam? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum, wa mastata'u an yatafarrahu lit-talab. Dan mereka kalau seandainya bukan karena Allah dan bukan juga motivasi dorongan pemberian harta dari pemerintah waktu itu, mereka juga enggak akan mampu untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Fahadhi minal wasail, maka ini termasuk sarana allati tu'in ala fi'il khair, sarana yang membantu untuk berbuat kebaikan, wa amil khair, dan untuk berbuat apa? Mengamalkan kebaikan, alladzi asasuhu al-ilm, yang pondasinya adalah ilmu. Soal tsamin, pertanyaan 8. Lakin ya Syekh, hal salaf fahimu anna wasail jalbil khair wa tahsil ilm akhdhul ata' min jihatin ma? Akan tapi ya Syekh, apakah para salaf itu mereka paham bahwasanya cara untuk mendatangkan kebaikan dan menghasilkan ilmu itu dengan cara mengambil pemberian dari sisi manapun? Nah, ini penting loh ya. Mengambil pemberian, mengambil mukafaah itu pada asalnya enggak ada larangan selama tidak ada syarat yang haram. Umar bin Khattab anhu waktu itu pernah dikasih harta oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau sempat mau menolak. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, a'tihi man huwa afqar ilaihi minni." Ya Rasulullah, berikan harta itu kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musrifin, fakhudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bih." Wahai Umar, apabila datang harta kepadamu, dikasih harta, dikasih uang, tanpa kamu minta-minta dan tanpa mengharapkan, ambillah uang tadi, jadikanlah milikmu. Kalau kamu tidak perlu, sedekahkan, tapi diambil dulu. Bisa dipahami ya? Itu dalil yang sangat kuat bahwasanya menerima pemberian orang lain boleh. Paham ya? Menerima pemberian orang lain enggak masalah. Antum mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, tiba-tiba datang orang kepada antum, "Ya akhi, ini tolong ada sedikit rezeki." Ngasih amplop. Boleh terima enggak, Farid? Amplop loh, ada isi uangnya. Boleh terima enggak? Hukum asalnya enggak ada larangan. Asalkan ingat-ingat ya, dalil tadi, wa anta ghairus sa'ilin. Kamu enggak minta-minta, wala musrifin, tanpa mengharapkan. Karena minta-minta kepada orang lain, kepada manusia, itu imam mengecewakan. Kalaupun enggak mengecewakan, hanya sedikit harapannya bisa diharapkan. Yang kedua, mengharapkan pemberian orang lain itu juga imam mengecewakan kalau enggak dikasih. Kalau dikasih paling-paling sedikit. Dan itu pun enggak apa? Enggak selamanya. Tapi kalau yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak, kalau sedikit itu selamanya. Bisa dipahami enggak? Ingat-ingat ya, jangan mengharapkan pemberian orang lain dan jangan minta-minta. Insyaallah pikiran tenang, hati pun tentram. Mafhum? Naam. Ini kita lihat lagi. Ditanya lagi, "Ya Syekh,
Apakah para salaf paham? Para salaf itu paham bahwasanya sarana dalam mendatangkan kebaikan dan menghasilkan ilmu itu harus mengambil pemberian dari sisi ini dan itu. Al-jawab manassu. Manassu ala hadhil masalah bidzatiha. Secara zat enggak ada dalil yang menetapkan hal ini. Walakin mal mani' min akhdhil 'ata'. Akan tapi sekarang pertanyaannya, apa yang menghalang-halangi? Apa yang melarang seseorang mengambil pemberian? Minal khair, dari orang lain yang mutabarri', yang dia itu menyumbangkan hartanya. Mutabarri' itu menyumbangkan hartanya. Alladzi tabat nafsuhu, yang memang muncul dari keridhaan dirinya, enggak dipaksa, enggak juga diminta, enggak juga diharapkan, keinginan dia itu loh. Bima tabarra'a bihi, dengan apa yang dia sumbangkan dengannya. Tabarru' itu menyumbangkan harta. Paham ya? Nah, apa penghalangnya? Apa yang melarang hal tersebut? Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, dan sungguh Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis, la yahillu malu mri'in muslimin, la yahillu malu mri'in illa bi nafsin minhu. Masya Allah, lihat ini dalilnya ini. Tidak halal harta seorang kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya. Bi nafsin minhu, artinya keridhaan dirinya, muncul dari kesadaran dirinya, sadar diri, inisiatif. Bisa dipahami ya? Bukan diminta. Mafhum? Sehingga enggak ada iskal. Misalkan suatu ketika ada orang ngasih antum, misalkan antum mendakwakan ilmu Al-Qur'an Sunnah, tiba-tiba ada orang yang nelpon atau SMS, "Ustaz, ini ada sedikit rezeki, transfer," misalkan. Paham ya? Nah, bukan sedikit, 5 juta, 10 juta misalkan. Kalau enggak ada syarat yang haram, boleh diterima? Enggak ada larangan. Antum lagi jalan santai, ada orang ngejar-ngejar misalkan, "Assalamualaikum, kaif halak?" "Khair." Tiba-tiba ngasih amplop. Ngasih amplop, tebal amplopnya. Nah, ada isi uangnya, kasih antum. Boleh enggak terima Muhammad? Enggak ada larangan. Ini hukum asalnya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi minta-minta mengharapkan pemberian orang lain, jangan. Karena minta-minta termasuk perbuatan apa? Tercela. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih mengarang suatu kitab artikel yang tipis tapi sangat bagus sekali. Apa itu? Dammul mas'alah. Tercelanya meminta-minta. Nah, baik minta-minta secara langsung atau dengan cara sindiran atau dengan cara menyodorkan kertas putih di atasnya tinta hitam, proposal, atau mutarkan kotak yang ada lubang kecilnya itu. Tahu antum? Kotak yang ada lubang kecilnya diputarkan itu sama aja itu. Itu kan enggak minta Ustaz, cuma mutarkan kotak aja. Kalau mutarkan kotak enggak minta, ngapain dikasih lubang? Iya enggak? Kotak itu ngapain dikasih lubang kalau enggak minta? Sudah putaran kotak buntet, tertutup rapet, mau enggak kira-kira? Enggak akan mau, minta berarti. Sabar barakallahu fiik. Di dalam hidup di dunia ini sabar. Penuh cobaan dan ujian yang harus kita lewati. Fa idza tawabat nafsu insanin an yu'tiyani malan i'anatan li thalabil ilm fala haraj fi akhdihi. Lihat ini. Maka apabila ada orang, seseorang lapang dirinya, sadar diri, inisiatif, memberikan aku harta dalam rangka untuk menolong, membantu para pelajar, fala haraj fi akhdihi, maka enggak ada larangan untuk mengambilnya. Lihat, boleh mengambil, enggak masalah. Tapi ingat kuncinya dia, apa kuncinya dari dua perkara yang enggak boleh tadi? Boleh mengambil tapi syaratnya 2. Tidak minta-minta, tidak mengharapkan. Wa anta ghairus sa'ilan wala musrifin. Kamu enggak minta-minta, kamu tidak mengharapkan. Itu dalilnya kuat sekali hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi ya. Wa amal ibadah fa yajibu an takuna khalisatan lillah. Penting. Dan adapun ibadah harus murni ikhlas karena Allah taala. Antum mencari ilmu itu ibadah atau bukan, Rahmat? Ibadah. Orang mencari ilmu ibadah, orang mengajarkan ilmu ibadah atau bukan? Ibadah. Pastikan dua-duanya karena wajah Allah taala. Bukan karena harta manusia, bukan pemberian dari manusia, bukan biar viral, biar terkenal, biar terpandang, biar namanya tersebar kemana-mana, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya. Jadi kalau mengajarkan ilmu karena Allah, dia akan tenang. Enggak pernah ada tekanan wala syai'. Karena semuanya dia sandarkan rezeki, siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Dakwah para nabi. Aku tidak pernah minta upah sedikit pun kepada kalian atas dakwahku, melainkan upahku Rabb semesta alam yang nanggung. Para nabi. Kemudian Allah Taala menyebutkan
Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mendakwakan agama Allah, enggak minta upah sedikit pun pada kalian. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lihat. Jadi dakwah sabar, siap untuk apa tadi? Bekerja gitu loh. Siap untuk mandiri. Jangan dibiasakan dakwah manja. Tahu manja ya? Manja itu pengennya dibikin enak-enak terus ya kan? Kemudian dikasih gaji, kemudian dikasih mukafaat terus itu nanti kalau suatu ketika enggak enak, dia enggak kuat gitu loh. Paham ya? Nah, tapi dibiasakan mandiri. Walaupun kerjaannya dia punya kerjaan sampingan, walaupun dengan cara dia jualan, dagang, tanam modal, kerjasama, enggak masalah. Tapi minta-minta jangan. Mengharapkan pemberian orang lain enggak boleh juga. Paham? Tapi kalau mengharapkan pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Kalaupun minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah taala. Dan apabila engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali kata beliau ya, kita lihat. Dan adapun ibadah wajib ikhlas karena Allah taala. Wa man yu'tahu mimman yu'allimun nas wa man yu'tahu man yu'allimun nas al-ilma wal qadi bainan nas wal mufti lin nas. Dan adapun yang diberikan kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan yang diberikan kepada qadi, ada qadi yang biasanya menyelesaikan permasalahan yang ada itu ya, hakim antara manusia, wal mufti lin nas, dan mufti yang berfatwa untuk manusia. Alaysat hadhihi ulum syar'iyyah kullaha? Bukankah ini semuanya adalah ilmu syar'i semuanya yang dia sebarkan untuk berfatwa, yang dia gunakan untuk menyelesaikan permasalahan, yang dia ajarkan ilmu kepada manusia? Bukankah itu semuanya ilmu syar'i? Wa nashrul lil ilm, dan menyebarkan ilmu. Fa idza utiya, maka apabila dia dikasih, diberi, digaji, diperhatikan, li tafarraq lin nas, agar dia meluangkan waktunya untuk manusia, minal mal, berupa harta, la haraj fi dzalika, enggak masalah, boleh diterima. Sawa'un kana min baiti malil muslimin, baik yang diambil dari baitul mal kaum muslimin, aw ma huwa min mumtalikatil muslimin, atau dari kepemilikan kaum muslimin, biridhahum, dengan keridhaan mereka, wa raghbatihim, dan dengan apa? Keinginan mereka. Intinya pemberian tersebut muncul dari keridhaan dirinya. La yahillu mal imri'in muslimin illa min tibi nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya. Jadi kesadaran dirinya, inisiatif dari dia. Bukan karena diminta, bukan juga karena dia mengharapkan. Mafhum insyaallah? Kita ambil dikit lagi. Wa hakadha idza wujida 'alimun qadir la yamlik syai'an. Dan demikian juga apabila dijumpai seorang alim mampu. Ya, orang alim ya, dia mampu tapi dia tidak memiliki sesuatu. Paham ya? Nah, fa halla fi baldatin aw mustama'in, kemudian dia berada di suatu negeri atau di masyarakat. Mustama' itu masyarakat artinya. Laisa 'indahum imam wala muallim li abna'in. Di kampung itu, di masyarakat tadi enggak ada imam, enggak ada pengajar. Enggak ada imam, enggak ada pengajar. Faqallahu, kemudian mereka mengatakan, naj'al laka fi syahr alf riyal mathalan. Kami jadikan untukmu, kamu jadi imam sekaligus pengajar. Sebulan kami kasih 1.000 rial. Nah, ingat-ingat, ini bukan permintaan loh ya. Ini bukan permintaan dari imam, bukan. Kampung masyarakat itu pengen ada imam masjid di situ dan pengen ada pengajarnya. Jadi yang nyari mereka, bukan si alim ini menawarkan dirinya. Bisa dipahami enggak? Nah, mereka berkumpul mengatakan, kami jadikan kamu menjadi imam dan pengajar para jamaah. Setiap bulan kami kasih 1.000 rial. 1.000 rial lumayan loh, 1.000 rial Saudi. Paham ya? Nah, 1.000 rial Saudi lumayan itu. Nah, kami kasih 1.000 rial tiap bulan. Tatafarraq lis-shalah bina, tapi kamu fokus meluangkan waktunya hanya untuk menjadi imam salat. Wa ta'lim abna'ina, dan mengajarkan ilmu kepada anak-anak kami. Nah, wa halla masyakilana fardhi, kemudian juga menghilangkan permasalahan muskilah-muskilah yang ada pada kami. Wa tafarraqa, kemudian dia meluangkan waktunya, fala haraj alaih, ini enggak masalah, boleh. Li hajatihi, dikarenakan perlunya, ila dzalik, pada hal tersebut, kama la haraj al badil, sebagaimana tidak ada larangan bagi orang yang mencurahkan hartanya tadi. Jadi orang kaya tadi menyiapkan hartanya untuk gaji orang yang siap
mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, siap memakmurkan masjid, itu enggak ada larangan. Yang dilarang itu menawarkan diri. Ana siap jadi imam situ, tapi pastikan gajinya setiap bulan itu saldonya besar misalkan. Banyak mensyaratkan itu enggak boleh. Tapi kalau dia dikasih peluang tadi itu, memakmurkan masjid, kemudian dia fokus menjadi imam ya, murajaah Al-Qur'annya, kemudian mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, dikasih mukafaah per bulan, boleh enggak diterima? Boleh. Paham enggak? Jadi kembalinya ke orang ini. Kembali ke orang-orang yang mengadakan dan juga orang yang ingin bayar tadi itu. Adapun yang dianya pastikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Soal ma'asyir. Pertanyaan yang ke-10. Talabul ilmi ibadah. Mencari ilmu itu ibadah. Fa'utiya fulanan malan hatta yatlubul ilm. Maka si fulan dikasih uang sampai dia mau belajar. Ya, dikasih uang sampai mau belajar. Yang kami sampaikan tadi benar. Di Jamiah Islamiyah itu, kalau dulu lah, kalau sekarang enggak tahu apakah seperti itu atau tidak. Itu mereka dapat gaji mukafaah. Paham ya? Naam. Nah, kata beliau mencari ilmu itu kan ibadah. Si fulan dikasih uang agar mencari ilmu. Al-jawab, inna talabal ilmi min ajalli. Afan. Inna talabal ilmi min ajlil mal falaysa lahu illa ma nawa. Penting ini. Antum jangan sampai mencari ilmu gara-gara apa? Transferan per bulan, jangan. Apa ini lihat ini. Sesungguhnya mencari ilmu dalam rangka harta, mengharapkan harta, maka ini dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Mungkin kalau antum di rumah enggak digaji, orang tua enggak ngasih uang sebanyak itu. Tapi ketika antum belajar, transferan per bulan cair. Jangan sampai gara-gara itu ya. Gara-gara transferan jangan. Kalau di rumah sebulan belum tentu dapat 500. Kalau di pondok mesti cair 500 itu setiap bulan. Jangan gara-gara itu ya, lihat ini. Sesungguhnya mencari ilmu itu kalau dalam rangka harta, maka dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Wa inna talabal ilmi lil amal bihi wa da'wah ila Allah wa nashrih. Dan sesungguhnya mencari ilmu itu untuk mengamalkan ilmunya dan mendakwakan ilmunya, mendakwakan di jalan Allah dan menyebarkan ilmunya. Fa'utiya jaizah, kemudian dia dikasih pemberian atau hadiah min insanin, dari seorang bin nafsin tibah. Nah, dengan keridhaan orang tersebut fala haraj alaih, enggak masalah diterima. Fi akhdil mal, tidak masalah untuk diterima dan mengambil harta tersebut. Liyasta'in bihi, untuk membantu di dalam mencari ilmu ala ta'ah. Untuk membantu orang tersebut untuk menjalankan apa? Ketaatan. Fa in kana ghaniyan falyasta'fif. Tapi kalau dia orang kaya, maka hendaknya menjaga kehormatan dirinya. Dalam artian dia boleh nolak dengan cara yang halus, cuman kadangkala muhsinin, orang berbuat baik itu kadangkala niatnya ingin sedekah, tapi kalau tolak sakit hati dia. Kenapa? Karena dia ingin sedekah, dikasihkan malah kita tolak. Itu biasanya dia sakit hati. Nah, solusi yang terbaik seperti hadis Umar bin Khattab tadi itu. Diterima dulu. Nanti kalau ternyata kita ada cukup, enggak perlu disedekahkan ke orang lain. Bisa dipahami? Fakhudhu fatamawalhu au tasaddaq bih. Ambillah harta itu, jadikanlah harta itu milikmu. Kalau kamu enggak perlu, sedekahkan. Biar nanti enggak sakit hati gitu loh. Muslimin ini sudah ada niatan ingin sedekahkan hartanya. Sudah siapkan ini. Bukan sedikit 1 M, 1 miliar. Paham ya? Nah, dikasihkan ditolak. Kira-kira bagaimana perasaannya? Mungkin dia akan timbul, wah, mau sedekah kok ditolak. Ya kan? Diterima dulu enggak masalah, tanpa syarat yang haram loh ya. Kemudian ternyata enggak perlu, dia udah terima, kalau ternyata cukup, kehidupannya cukup, ya kan? Akhirnya barakallahu fik dia sedekahkan di jalan fisabilillah. Paham ya? Diterima dulu enggak masalah. Mafhum? Nah, ini penting sekali karena jangan sampai salah paham, wah kita harus iffah, menjaga kehormatan ini. Kalau setiap orang ngasih ditolak aja, enggak usah terima. Itu sebenarnya salah sebenarnya. Kalau dia ingin menolak dengan cara yang terbaik enggak masalah, tapi jangan sampai menyinggung perasaannya. Paham ya? Naam. Wa inna akhdahu la'nam. Wa inna akhdahu la'allahu huwa mustaghnin anhu. Dan jika dia mengambilnya, bisa jadi dia itu sudah enggak perlu lagi. Wa ya'amul amakin, dan juga dia mengetahui tempat-tempat allati yad'uha fihi, yang dia meletakkan hartanya di situ. Karena kadang-kadang orang kaya itu kan dia itu bingung nyalurkannya kemana itu uangnya loh, sebanyak itu mau dikemanakan itu. Nah, walaupun bingung atau misalnya kalau antum dikasih solusi, dikasih apa? Pertanyaan misalkan, Ustaz,
kami itu uangnya banyak sekali, bingung mau salurkan kemana. Antum boleh mengarahkan yang terbaik. Mengarahkan loh ya, bukan minta, bukan mengharapkan, hanya mengarahkan. Oh mungkin di sana ada yang lebih memerlukan, ada para janda ahli sunnah misalkan, ada para talabatul ilm memerlukan, ada juga orang yang memerlukan dari kalangan fuqara masakin. Itu ngarahkan, nggak masalah. Tapi ngajukan proposal jangan. Dengan alasan khawatir nanti kalau kita nggak ngajukan proposal, banyak muslimin yang bingung menyalurkan hartanya, biarin. Itu urusan dia, bingung nggak bingung berarti urusan dia. Tapi yang pertama tadi itu orang muslimin bingung minta solusi ke antum gitu loh. Uang ini mau dikemanakan ini? Yang 1 M ini. Mau dikemanakan? Nah, antum arahkan yang terbaik. Bisa dipahami nggak? Beda sama? Beda. Nah, kita lihat dikit lagi. La yatasahal fil ilm wa la yatanazal an da'watihi wa la yatanazal amma huwa alaih. Penting. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ilmu dan jangan tanazul, mengalah dari dakwahnya, dan juga jangan tanazul, mengalah terhadap apa yang dia berada di atasnya. Paham ya? Dalam artian gara-gara harta jangan sampai lembek dan luntur gitu loh. Paham maksudnya? Nah, maksudnya awal mulanya dulu semangat, Masya Allah ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini apa? Ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Tapi gara-gara setiap bulan ditransfer sama muslimin tadi, disumbat mulutnya dengan dolar tadi itu, akhirnya nggak bisa bicara apa-apa. Jangan. Muslimin itu manusia. Rezekinya siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah antum tersumbat mulutnya untuk menyuarakan kebenaran gara-gara harta muslimin, jangan pernah. Kita doakan muslimin yang belum kenal sunnah semoga mendapatkan hidayah. Caranya gitu. Perkara dia enggak ngasih lagi, enggak beri santunan, enggak transfer lagi gara-gara kita menyuarakan kebenaran, itu sahih. Karena muslimin tidak hanya dia. Paham ya? Ada muslimin yang lebih yang lebih kekal abadi dan selamanya dan diberkahi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Muhsin, zat yang senantiasa mencurahkan kebaikannya. Mafhum? Larinya ke sana. Jangan gara-gara muslimin tadi akhirnya enggak berani menyuarakan kebenaran. Karena realita dan fakta seperti itu. Disumbat mulutnya dengan apa tadi? Dolar. Kalau yang di mata uang kita rupiah lah, jangan. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Kita lihat lagi. Fala haraj, enggak masalah. Menerima tadi selama tidak ada unsur tanazul. Wa hadhil hawaiz tasji'iyah wal hawafiz tu'khad li yusta'an biha. Dan hadiah-hadiah penyemangat motivasi ini, paham ya? Dan juga pemberian diambil untuk membantu dengannya. Wa amma amalut ta'at fayajibu an yakuna khalisan lillah. Penting ini. Dan adapun amalan ketaatan wajib ikhlas karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, wajib ikhlas karena Allah taala. Jangan gara-gara enggak dikasih, enggak digaji, akhirnya enggak ngajar. Itu salah loh ya. Antum kan kita enggak tahu kan 10 tahun yang akan datang antum jadi apa, enggak tahu kan? Ya kami berharap sekali 10 tahun yang akan datang misalkan antum ini para talabatul ilm mungkin menjadi da'i ilallah, mengajarkan Al-Qur'an sunnah. Ingat-ingat, jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain dan jangan minta-minta. Paham ya? Insyaallah lebih tenang hidupnya. Nabi Daud alaihissalam makan dari harta minta-minta, tasawul, ngemis, donasi, penggalangan dana, atau hasil kerja sendiri? Hasil kerja sendiri. Karena Daud alaihissalam ya'kul min amali yadih. Dahulu Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Lihat itu. Nabi padahal. Nah, ini penting sekali kaitannya masalah dakwah ila Allah azza wajal, boleh atau tidak menerima imbalan pemberian. Kesimpulannya barakallahu fiik kami jelaskan untuk mengenai boleh atau tidak, hukum asalnya boleh selama enggak minta-minta, enggak mengharapkan pemberian tersebut, dan pemberian diberikan karena keridhaan inisiatif dari orang yang memberi tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.